Baiklah, saya akan menjelaskan terkait LK 3.1 menyusun best practice, menyusun cerita praktik baik terkait pengalaman mengatasi permasalahan siswa dalam pembelajaran. Lokasi yang ketika saya mengambil PPL, melaksanakan PPL itu di SMK Negeri 1 Mukomuko. Lingkup pendidikan, sekolah menengah kejuruan. Tujuan yang ingin dicapai, yang pertama, meningkatkan kemampuan berpikir kritis peserta didik dalam menganalisis tentang karakteristik hikayat, isi hikayat, nilai-nilai di dalam hikayat. Kemudian yang kedua, dengan menggunakan media dan alat atau bahan pembelajaran yang inovatif dapat meningkatkan minat belajar siswa dalam mengidentifikasi tentang karakteristik hikayat, isi hikayat, nilai-nilai dalam hikayat. Kemudian yang ketiga, menggunakan metode pembelajaran yang bervariatif dapat meningkatkan motivasi belajar siswa dalam menganalisis tentang struktur teks negosiasi, orientasi dan permasalahan, kebahasaan pasangan tuturan dalam teks negosiasi. Kemudian yang keempat, meningkatkan kemampuan peserta didik dalam menyusun teks negosiasi dengan memperhatikan struktur teks dan aspek bahasaan dengan baik dan benar. Tanggal ketika saya melaksanakan PPL aksi 1 yaitu Selasa 13 Desember 2022. Kemudian PPL aksi 2 itu pada hari Kamis 5 Januari 2023. Latar belakang masalah dari praktik ini adalah yang pertama, motivasi belajar peserta didik belum maksimal. Yang kedua, guru belum menerapkan model pembelajaran yang bervariasi. Yang ketiga, dalam kegiatan pembelajaran, interaksi peserta didik dan pendidik masih kurang. Yang keempat, pembelajaran masih didominasi oleh pendidik. Yang kelima, interaksi yang masih kurang menyebabkan pembelajaran kurang menarik dan menyenangkan. Yang keenam, kemampuan berpikir kritis peserta didik masih kurang dalam menganalisis. Yang ketujuh, rasa percaya diri peserta didik masih rendah dalam menyampaikan ide dan pendapat. Mengapa praktek ini penting untuk dibagikan? Menurut saya, praktek pembelajaran ini sangat penting untuk dibagikan karena selain untuk memotivasi diri sendiri dalam melaksanakan pembelajaran yang lebih baik, juga memiliki dampak yang besar dan luar biasa dalam proses pembelajaran. Masih banyak pengajar yang juga mungkin mengalami kendala atau masalah yang sama, sehingga tidak menutup kemungkinan bagi tenaga pengajar tersebut untuk menggunakan cara atau metode yang sudah diterapkan pada praktik pembelajaran ini. Praktik ini penting dibagikan karena dapat menjadi refleksi bagi pendidik sendiri dan juga dapat berbagai pengalaman kepada pendidik lain atau rekan sejawat, serta dapat pula menginspirasi pendidik lain untuk berbuat yang terbaik bagi peserta didik apabila mengalami permasalahan yang sama atau mirip dengan yang penulis alami. Kemudian yang menjadi peran dan tanggung jawab saya dalam praktik ini yaitu yang pertama, dalam praktik pembelajaran ini saya sebagai pendidik serta pengajar sangat berperan penting dalam keberhasilan proses pembelajaran. Memiliki tanggung jawab dalam melaksanakan proses pembelajaran yang efektif dengan menggunakan media dan model pembelajaran yang tepat dan inovatif. Pendidik juga harus bisa menggunakan metode yang bervariatif sehingga bisa meningkatkan motivasi belajar peserta didik serta pembelajaran dan hasil belajar peserta didik bisa tercapai. Tantangannya yang menjadi tantangan untuk mencapai tujuan dalam praktik ini yaitu yang pertama, terbatasnya sarana dan prasarana di sekolah. Yang kedua, kesiapan peserta didik dalam proses pembelajaran. Yang ketiga, kemampuan peserta didik dalam memahami materi yang disajikan. Yang keempat, pendidikan karakter baik dalam proses pembelajaran maupun setelah proses pembelajaran. Kemudian yang kelima, keaktifan peserta didik dalam pembelajaran mandiri atau kelompok saat proses pembelajaran. Yang terlibat pada PPL siklus aksi ke-1 yaitu peserta didik. Kemudian yang kedua dosen, ada guru pamong. Kemudian yang ketiga ada kepala sekolah. Yang keempat rekan sejawat. Yang keenam itu yang mengambil rekaman. Kemudian yang terlibat pada PPL aksi 2 yaitu peserta didik, dosen, guru pamong, kepala sekolah, rekan sejawat, kemudian tim pengambil rekaman video.
Nah, kemudian dalam aksi, langkah-langkah apa saja yang dilakukan untuk menghadapi tantangan tersebut? Yang pertama, pemilihan model pembelajaran PBL dan PJBL. Kemudian yang kedua, mempersiapkan fasilitas yang dibutuhkan. Yang ketiga, mencari lokasi sinyal yang stabil. Keempat, mendapat dukungan dari kepala sekolah. Yang kelima, membutuhkan kerjasama antara siswa dan teman sejawat dalam proses praktik PPL. Nah, strategi yang digunakan, yang pertama saya menggunakan media ajar yang PowerPoint. Yang kedua, model pembelajaran yang dipilih yaitu PBL dan PJBL. Yang ketiga, penilaian yang dilakukan meliputi penilaian sikap, pengetahuan, dan keterampilan. Yang keempat, saya mempersiapkan kelas bagaimana mendesain ruangan lebih baik, mulai dari kebersihan, kerapian, dan keindahan, sehingga siswa memiliki kenyamanan dalam proses pembelajaran. Nah, prosesnya yaitu pada proses aksi pembelajaran dilaksanakan di sekolah SMK Negeri 1 Mukomuko. Pada saat Zoom dengan dosen pendidik dibantu peserta didik dalam pengambilan video. Nah, selama proses Zoom PPL Aksi 1 ada sedikit kendala internet. Di saat itu Zoom putus secara tiba-tiba. Kemudian yang terlibat di sini yaitu peserta didik, saya sendiri, kemudian peserta didik kelas 10 APL SMK Negeri 1 Mukomuko, teman sejawat, dan yang mengambil video. Nah, kemudian sumber daya atau materi yang diperlukan untuk melaksanakan strategi ini yaitu berupa alat atau bahan yang digunakan, yaitu yang pertama, satu buah laptop untuk Zoom dosen, pamong, dan kepala sekolah, satu laptop untuk menampilkan media ajar, satu buah infocus, satu buah speaker, dan 2 buah handphone untuk merekam video pembelajaran. Kemudian dampak dari aksi langkah-langkah yang dilakukan yaitu peserta didik dan pendidik lebih banyak berinteraksi, rasa percaya diri peserta didik meningkat, ditunjukkan dengan peserta didik mampu menyampaikan pendapat dan mengajukan pertanyaan dengan baik. Kemudian keterampilan dalam menyusun teks negosiasi meningkat. Dalam penerapan pendekatan TPA-CK diharapkan peserta didik lebih termotivasi dan merasakan pembelajaran yang menyenangkan. Hasilnya dilihat dari ketercapaian tujuan pembelajaran dan berdasarkan hasil analisis nilai dalam LKPD, peserta didik memiliki nilai yang baik serta tercapai tujuan yang diharapkan dalam pembelajaran aksi ini. Jadi bisa terus diterapkan dalam pembiasaan peserta didik tersebut. Respon orang lain terkait dengan strategi yang dilakukan. Yang pertama, kepala sekolah merasakan ada perbedaan dari model pembelajaran yang digunakan saat ini, lebih inovatif dan berbeda dari model pembelajaran sebelumnya. Kemudian respon dari rekan sejawat positif dan mendukung model pembelajaran yang diterapkan. Kemudian yang ketiga, respon peserta didik sangatlah bagus karena dari selama ini hanya diam menonton dan hanya menggunakan perintah pendidik, mereka aktif dan antusias dalam proses pembelajaran. Yang menjadi faktor keberhasilan atau tidak keberhasilan strategi yang dilakukan yaitu pembelajaran ini sangat ditentukan oleh penguasaan pendidik terhadap model, pendekatan, metode, serta materi pembelajaran yang dipilih. Pada proses pembelajaran aksi ini yang telah dilakukan, pendidik berhasil merancang perangkat pembelajaran mulai dari RPP, bahan ajar, media ajar, LKPD, dan evaluasi. Pembelajaran dari keseluruhan proses tersebut yaitu pendidik harus terus berinovasi dalam mengembangkan pembelajaran sesuai dengan perkembangan zaman. Untuk melaksanakan proses pembelajaran sehari-hari, pendidik harus lebih disiplin dan terstruktur dalam mengatur perencanaan dan perangkat pembelajaran. Penguasaan IT yang baik juga harus dikuasai oleh pendidik. Proses pembelajaran yang bersifat student center, kemudian pembelajaran student center menjadikan peserta didik lebih termotivasi untuk belajar. Baiklah, itulah LK 3.1 dari saya. Saya ucapkan terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.